data ya. Kalau kita lihat ada datanya dari tren itu memang di media online dan di media sosial itu trennya udah menurun gitu, dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sudah ada move on lah gitu, baik di media maupun di media sosial, dan kita fokus untuk isu-isu berikutnya gitu. Itu yang sangat terasa sekali itu. Jadi kalaupun ada sentimen negatif, memang ada di media mainstream itu sekitar 12% itu terkait dengan situasi, terkait dengan rekapitulasi pemilu saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada data di awal itu, pada hari H itu ketika sudah diumumkan everybody happy gitu. Nah jadi sentimen negatifnya juga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tiba-tiba 1 minggu dan 2 minggu berikutnya. Apa yang menyebabkan ada sedikit ledakan letupan lah ya gitu. Sentimen negatif sebenarnya karena diakibatkan oleh masalah rekapitulasi suara yang berlangsung hingga saat ini. Itu menimbulkan kecurigaan sebenarnya. Nah, Mbak, itu moncong meriamnya kepada pemerintah atau kepada KPU dalam hal ini? Sayangnya, kita bicara sayangnya. Kadang-kadang datanya presisi ya? Ini datanya presisi, ada di data juga. Sebenarnya kita harus bicara pada saat ini tuh, kita juga bicara soal strategi komunikasi gitu. Dalam situasi yang seperti sekarang, apa yang harus dilakukan, dan kenapa misalnya rekapitulasi itu berlaku, kenapa sampai data si rekap itu bisa berbeda dengan data C1, kenapa ada dianggap dan berarti framing, nah ini kan framing, penggelembungan dan sebagainya. Nah itu masyarakat harus segera, setiap kali ada isu yang dia meledak tuh harus segera pemerintah itu turun tangan dan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat di segala kanal. Kenapa di segala kanal? Karena tidak semua masyarakat membaca media mainstream tertentu gitu kan, apalagi di media mainstream dikemas dengan bahasa yang sangat kaki-kaki gitu. Nah kita melihat bahwa pengalaman pemilu kemarin gitu, ternyata masyarakat Indonesia gitu, based on data kita juga, mereka lebih banyak merespon itu adalah di platform TikTok mas. Dan kemudian nomor 2 dari Instagram, ketiga itu antara Twitter dan YouTube, dan terakhir adalah Facebook itu. Kalau menurut saya ketika ada sosialisasi itu harus sebaiknya disosialisakan juga ke media mainstream dan juga ke 5 platform medsos tersebut. Kenapa 5 platform tersebut? Karena setiap platform itu sudah punya audiens masing-masing. Dan itu pendekatannya pun harus berbeda, diksinya berbeda, karakternya berbeda, influencernya berbeda gitu. Ya. Nah, termasuk kita kembali ke beberapa bulan terakhir gitu deh ya. Dalam pemenangan Pilpres ini gimana Mbak Tika mungkin bisa paparkan lah cakrawala digitalnya sampai akhirnya Prabowo Gibran ini mungkin akhirnya menang di darat, laut, udara lah. Sementara menurut Mas Kuat ya. Oh ya. Nah, saya mau konfirmasi ke setidaknya menurut Quick Count ya gitu ya, kan. Quick Count dan Kuat Count ya. Oh, okay. Ya, jadi kebetulan kami memang melakukan riset di analytics media dan media sosial dari tahun 2012 sampai kemarin. Dan memang ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penggunaan platform medsos. Jadi di 2012 itu medsos sudah mulai dipakai, tetapi itu biasnya tuh sangat besar gitu. Jadi sebagai contoh ketika Pilkada DKI itu Pak Jokowi itu bisa sampai 90% gitu di Twitter gitu kan. Karena saking orang tuh seneng banget. Ini 2012 itu di 2012 misalnya gitu. Jadi 70 sampai 90 tuh ratingnya tuh seperti itu gitu di medsos, di Twitter gitu. Nah, sementara di media mainstream itu ternyata dari data itu ditunjukkan. Jadi kita selalu mengambil pola yang hampir sama, itu adalah secara exposure, karena bagaimana media itu adalah dia punya agenda media dan dia kan memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Jadi kalau sampai tahun 2015 itu ada 3 syarat kalau mau menang Pilpres. Yang pertama adalah dia harus memiliki exposure paling tinggi di media dibandingkan dengan calon yang lain dalam 3 bulan berturut-turut. Kedua, dia menjadi influencer terhadap isu Pilpres atau isu Pilkada. Ketiga, dari sisi sentimen negatifnya lebih kecil. Keempat adalah secara persebaran isu dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandidat lainnya. Itu kita tutup mata pasti menang gitu. Nah, tetapi di 2015 sudah mulai ada pergeseran di mana media sosial itu berpengaruh besar. Politik identitas itu ternyata dia sangat berdampak gitu. Di 2019 itu sudah mulai ada perubahan. Mungkin kita juga bisa melihat di data gitu ya, bahwa kalau di media mainstream itu exposure-nya menang. Kedua dari sisi top
person dan influencer. Itu dia menang. Kemudian dari ketiga persebaran isunya besar, keempat dari sentimennya juga jauh lebih baik gitu. Dan kemudian secara tren dunia juga naik gitu. Itu juga dia akan berpotensi menang. Media sosial pada saat itu sudah mulai ada yang berkorelasi atau memotret bahwa hasilnya itu sama dengan hasil di Pilpres. Pada saat tahun 2019 kita melakukan riset media mainstream, Twitter dan Facebook. Hasilnya adalah secara media mainstream dia memberikan petunjuk siapa yang akan menang. Jadi berurutan, kalau yang nomor 1 itu misalnya Jokowi, nomor 2 Prabowo, maka yang akan menang adalah nomor 1 Jokowi, nomor 2 Prabowo. Mbak, ini kan Tapi, Tapi di Facebook, ini ada datanya yang di data kita itu menunjukkan bahwa di tahun 2019, angkanya di tahun 2024, data yang sebelumnya, itu terlihat bahwa real dari Facebook kita bikin rilisnya tuh tanggal 2 Januari 2019, waktu itu di Metro TV jam 8 pagi, itu hasil dari Facebook itu Jokowi MA itu 54,2%, kemudian Prabowo itu adalah 39,4 dan situ ada swing voter 6,4 dan di dalam data itu, nah ini kita bisa lihat sebenarnya bahwa Ini operatornya baru belajar Windows XP oke. ini, Mbak. Baru pakai komputer 2 hari. Baru, Ya. nah betul. Nah di situ sebenarnya saya Sebelumnya sudah mesin menunjukkan tik. bahwa hasil pengukuran elektabilitas itu Jokowi Ma'ruf itu 54%, PS itu 39%, tetapi swing voter itu lebih ke PS, tidak ke Jokowi. Padahal itu tanggal 2 Januari 2019. Ya. Nah, situasi itu ternyata berubah saat ini. Yang namanya media mainstream itu ternyata, nih kita bisa lihat dari data ya. Secara jumlah Prabowo dia lebih menguasai, itu kan trennya naik tuh, warna orange kan gitu. Kemudian yang kedua kita bisa lihat datanya dari sisi persebaran isunya. Nah ini kan kita lihat datanya tuh kan, orange-nya gede. Merahnya nomor 2 kan. Nah kemudian birunya nomor 3 kalau dari sisi jumlah. Next slide lagi tuh kelihatan bahwa persebaran isunya tapi Prabowo paling tinggi juga. Terus yang ketiga, kalau ini adalah kalau ngomongin pemilu tuh ternyata Pak Jokowi itu ada di center gitu. Jadi ngomongin pemilu selalu tidak pernah dilepaskan dari Pak Jokowi. Jadi Next Gibrannya slide. lebih besar ya daripada Prabowo aja di sini nih. Kenapa? Iya. Itu gitu ya? sebelumnya tuh ada lagi. Ini adalah data pada tanggal 21 sampai 25 Februari. Sebenarnya masih ada data sebelumnya yang itu menyebutkan bahwa 16% pembicaraan terkait sama pemilu itu selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Kenapa begitu gitu? Nanti kita juga bisa lihat di persebaran data berikutnya. Mbak, kok Mas Ganjarnya kecil, Mbak? Ya. Tadi, Mbak? Ya, Mas Ganjarnya kok kecil? karena kan ini pasca pemilu kan. Oh. Ini media Emang mainstream. Mbak percaya Mas Ganjar sekecil itu? Kamu percaya? Suaraku segitu. Gini, Udah. sekarang Mas Fuad saya nggak- dengan datanya media dan media online dan media mainstream. Kita lihat langsung next lagi ya. Sabarlah. Enggak, itu gocek-gocekan. Oke, aja, Mbak. nah ini adalah medsos berperan penting. Kalau ini adalah data dari Januari 2023 sampai Januari 2024 kemarin. Warna orange adalah Prabowo Gibran, merah adalah Ganjar, biru adalah Anies. Kita sebenarnya bisa cocokkan antara hasil survei di lapangan itu sama mirip sekali dengan hasil di engagement medsos. Jadi dari Januari sampai Mei itu kan Ganjar masih mendapat di poin nomor 1 kan, dia selalu paling tinggi secara elektabilitas gitu. Nah, tapi kemudian ketika Gibran masuk sebagai cawapres Prabowo, terjadi lonjakan di engagement yang cukup tinggi jauh sekali dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya. Dan di bulan Desember itu ada crossing antara Anies dan Ganjar. Oh iya. Oh iya benar ya. Oke, nah kita bisa buka lagi di slide berikutnya. Di kampanye itu kan 3 kandidat kan saling banyak yang ngeposting kan, memposting Prabowo, memposting Anies gitu. Dan ini adalah hasilnya sesuai dengan jumlah postingan. Jadi secara jumlah postingan ternyata Prabowo paling tinggi, kemudian Anies nomor 2 dan Ganjar nomor 3 gitu. Nah di bulan Januari itu sebenarnya sama menjelang Februari itu Anies tuh paling banyak posting. Dan posting terbanyak itu ada di Twitter memang kalau Anies gitu. Ini data berasal dari 5 platform medsos. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter atau X. Next, lanjut lagi. Ini adalah data engagement medsos dari masa kampanye sampai tanggal
13 Februari jam 21.00. Hasilnya adalah engagement-nya Ganjar 20, Prabowo 55, Anies 25. Itu hanya engagement dari medsos aja. Mendekati banget ya. Oke. Artinya bahwa ternyata media sosial itu dia berperan sangat penting terhadap pemenangan pemilu di tahun ini. Nah, hal yang menarik lagi, kan kita bicara soal media sosial itu kan ada trennya. Kalau dulu itu trennya Facebook, itu dia betul-betul sesuai dengan realita gitu. Dicampur sama Twitter, Twitternya biasanya lebih banyak. Karena Twitter itu dia biasanya lebih politis, lebih kritis, lebih cerewet gitu kan. Lebih SJW lah ya. Iya, tapi juga Makanya di Pak situ. Deblontang cocok di Twitter. Nah, tapi di situ juga ada potensi terkait dengan apa namanya pakai mesin, ada bot, ada akun-akun bodong gitu. Nah, situasi itu kalau kita lihat di engagement kita next slide lagi kita akan menunjukkan bahwa ini ternyata terkait sama sentimen. Jadi orang boleh memposting negatif tentang apapun, tapi belum tentu postingan itu ditanggapi oleh netizen Reaksinya. lainnya. Nah Mbak, ini Ya. bicara positif negatif nih Mbak. Ini kan anomali 2024 ini adalah tokohnya adalah Pak Prabowo misalnya. Iya. Ini kan orang dulu yang berseberangan sama Pak Jokowi, ada di seberang Pak Jokowi dan sudah punya sentimen dan udah punya brand di kepala netizen lah ya kan. Nah ini pergeseran brand ini jadi joget-joget segala macam ini gimana Mbak Tika ngelihatnya dan apakah faktor Mas Gibran ini menjadi faktor pendorong pergerakan brandnya ini gitu? Sehingga maksimal tadi efeknya tadi Mbak. Ya, jadi Gibran sebenarnya faktor ya. jadi sebenarnya kalau saya melihat potensi 2024 itu dari ketiga kandidat dan juga kita melihat bahwa ternyata sebenarnya siapa yang memenangkan hati masyarakat secara umum, pemilih itu dia akan memenangkan juga gitu. Problemnya kan akhirnya kita melihat sebenarnya pangsa terbesar daripada masyarakat Indonesia itu seperti apa? 60% mereka Gen Z sama milenial. Kemudian secara tingkat pendidikan ternyata di atas 60%, bahkan ada yang menyampaikan 72% itu adalah lulusan di bawah SMP, SMA ya. itu kan. Artinya pendidikannya juga tidak terlampau tinggi gitu. Kemudian dari sisi literasi kita itu rendah gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasar itu, Gen Z sama milenial apa sih yang paling disukain? Media sosial. Media sosial yang paling dekat dengan mereka itu ada dua sebenarnya, Instagram dan TikTok. Betul. Nah, bedanya kalau Instagram itu dia tuh selalu bicara tentang, dalam tanda petik ya, dalam istilah saya itu dia bicara tentang mimpi, tentang harapan, tentang sesuatu yang indah, yang menarik gitu. Kalau TikTok itu adalah bagaimana seorang manusia biasa bisa menjadi seorang seleb tanpa effort yang banyak. Bahkan semakin kamu tuh orisinil, kamu bisa jadi seorang viral tanpa kamu harus menjadi seorang yang sangat tinggi. Di Instagram nggak bisa. Kita tuh pengen viral effortnya gede banget loh Mbak, capek. Nah itu dia. Nah biasanya itu adanya di Instagram. Tapi Instagram itu ada bagusnya adalah karena dia satu visualnya menarik, kedua narasinya tuh lengkap. Jadi kalau orang mau nyari macam-macam kadang-kadang lihat di Instagram. Di Instagram juga itu kan kita bicara harapan dan sesuatu yang menyenangkan gitu. Oleh karena itu ketika kita melihat dari tiga sisi itu, ternyata Instagram yang paling banyak mendapat engagement di kalangan tiga kandidat itu pasti yang ada selebgramnya. Oh, influencer ini Mbak ya? Influencer itu sangat penting gitu. Jadi dalam pemilu tahun ini itu influencer media sosial TikTok terutama dia berperan sangat besar. Jadi game changernya itu Mbak, influencer dan TikTok gitu. Dan kemudian ketiga adalah strategi komunikasi yang dia harus berbeda. Oke. Dan tahu kan tadi dia harus bisa membaca arus zaman. Dia harus bisa membaca karakter audiens kita yang paling besar dan menyenangkan itu apa gitu. Oke. Nah di situ sebenarnya muncul kenapa di nomor 2 itu sangat besar karena satu dari sisi inovasi itu paling tinggi dan mereka tuh pinter bermain menjaga tensi. Jadi moodnya tuh naik. Nah seperti itu. Misalnya awalnya ada tokoh gemoy yang bisa di Instagram, gemoy datang ke rumah, bisa foto berdua AI. Kemudian naik lagi menjelang Pilpres adalah terkait dengan Videotron yang dia sampai meleleh
ke jalanan itu loh susunya gitu. Padahal kita nggak ngerti itu benar atau enggak. Dan itu adalah engagement tertinggi loh gitu. Oh. Gitu. Terus Yang belum kemudian- tentu real ya Mbak ya? yang belum tentu real, tapi itu engagementnya tertinggi gitu. Terus kemudian kalau kita lihat lagi secara strategi komunikasi, ternyata kan di engagement terbesar. Jadi masyarakat Indonesia itu ternyata paling demen di TikTok 120 juta, tapi secara jumlah lamanya orang lihat TikTok itu paling lama dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di situ disampaikan bahwa di sebuah riset dikatakan bahwa kalau orang udah nonton TikTok itu infonya dari TikTok aja, udah mulai males nonton TV gitu. Iya. Nah, ternyata di situ kelihatan karakter TikTok tuh seperti apa. Isinya tantangan, menarik, joget, Oke. kemudian kuliner gitu kan. Sesuatu yang menyentuh sisi emosional. Jadi mengaduk-aduk emosional itu paling seneng di TikTok. Oke. Itulah yang sebenarnya digarap gitu. Jadi kalau dalam riset kita ternyata engagement di Instagram itu rata-rata dari influencer. Dan pinternya, sorry ya, kubunya Prabowo itu jago banget untuk memilih influencer. Jadi selain influencer Raffi dan Nagita yang dia memang memiliki pasar yang paling besar, dia juga mengundang anak kecil Oke. kayak Cipung sama Ken Kulus. Itu kan sebenarnya itu? pasar Kulusnya Ken siapa Mbak? Kalkulus. Kalkulus atau Ken Kulus ya? Cipung Iya. ya, Cipung. Hah? Oh Cipung anaknya Raffi ya? Cipung kan Anak anaknya kedua. Raffi gitu. Hanya dia bilang opa wowo gitu kan dengan ekspresinya yang menarik gitu kan. Itu udah ibu-ibu tuh udah meleleh gitu. Oke. Terus kemudian ketika ketemu sama Ken Kulus itu kan salah satu strategi bagaimana Ken Kulus itu adalah salah satu orang yang dianggap sebagai Albert Einstein-nya Indonesia. Oh, iya. Dia diangkat dan kemudian diajak ketemuan sama Prabowo gitu. Sebenarnya kan targetnya itu emak-emaknya, ibunya, neneknya gitu kan. Nah itu adalah strategi yang paling bagus. Jadi dia bisa Oke. dari satu sisi dia larinya kemana-mana. Dan itu engagement anak kecil itu ternyata paling besar juga gitu. Oh, yang di luar ini Selain- Mbak ya? Betul. Selain adalah engagement terbesarnya Prabowo itu adalah ketika dia lagi joget-joget. Oke. Nah Jadi tadi sesuatu yang menyenangkan ya gitu. tapi izin Mbak Tika tadi Ya. Mbak Tika kan bilang sorry ya, harusnya kalau untuk bicara Prabowo bukan sorry ya Mbak. Sorry ye.